kelihatannya mukanya lagi sedih. Ini Kak, sekarang kan hari Minggu. Kok gereja masih sepi ya? Aku kangen dengan teman-teman sekolah Minggu. Nggak boleh sedih, Okta. Walaupun sekolah minggu libur, tapi kita tetap mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Dan itu dapat dilihat atau ditonton bersama keluarga di rumah. Jadi Okta nggak boleh sedih lagi. Oh iya ya Kak, Okta lupa. Kapan ya corona ini berlalu? Aku sudah bosan di rumah. Bosan sekolah di rumah. Bosan belajar di rumah. Bosan juga ibadah sekolah minggu di rumah. Kangen banget dengan teman-teman semua. Oh, jadi Okta sedih karena semua anak-anak sekolah minggu belajar dan sekolah minggu online di rumah. Jangan sedih, karena ini masih di masa pandemi, jadi pemerintah melarang kita untuk banyak berkumpul dengan orang-orang. Jadi semua anak-anak disuruh belajar di rumah, sekolah minggu online di rumah, semuanya di rumah. Tapi Okta nggak boleh sedih ya, anak-anak sekolah minggu di rumah juga nggak boleh sedih ya. Nah, coba sekarang kakak mau lihat senyuman Okta yang paling manis. Coba tunjukin senyumannya mana. Wah, cantik sekali ya kakak ya. Coba anak-anak sekolah minggu yang di rumah mana senyumannya. Wah, pada cantik-cantik semua. Jadi Okta nggak boleh sedih ya. Sekarang yuk kita sama-sama doakan supaya corona atau pandemi ini cepat berlalu. Anak-anak sekolah minggu juga sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Terima kasih telah mempertemukan kami kembali lagi di ibadah sekolah minggu online ini. Kami bertemu Tuhan dengan anak-anak sekolah minggu walaupun dengan via online. Kami percaya Tuhan Engkau tahu di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak sekolah minggu Tuhan yang merasa bosan untuk belajar di rumah. Mereka bosan untuk ibadah sekolah minggu di rumah. Tapi kami percaya Tuhan melalui ibadah hari ini Tuhan kami mau katakan bahwa anak-anak sekolah minggu akan tetap semangat, mereka akan tetap tersenyum, mereka akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang sertai kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan, firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi Okta jangan sedih-sedih lagi ya. Yuk, karena sekarang kita memulai ibadah online kita, Okta boleh duduk ya di rumah. Dadah Okta. Nah, diingat ya adik-adik nggak boleh sedih-sedih lagi, harus tetap tersenyum dan selalu semangat. Ya kan kakak Sabel? Benar kakak, dan adik-adik juga jangan lupa untuk taat dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi segala kegiatan belajar maupun ibadah sekolah minggu semua dilakukan di rumah. Ingat ya. Nah, hari ini kakak ada lagu baru untuk adik-adik sekolah minggu. Kita sama-sama belajar ya. Lagunya itu yaitu Patik Paduahon. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Dan jadikan naonmu jalan jadi sumadonmu, manang ahana di Banua Ginjang, dohotna di Banua Tonga.
semangat lagi, kita semua bangkit berdiri. Yuk berdiri semuanya. Nah, kakak mau tanya nih ke adik-adik sekolah minggu. Kira-kira adik-adik sekolah minggu udah pada taat belum ya sama mama papahnya? Kayaknya belum nih kak. Harus kita ajarin dulu nggak nih? Iya, kayaknya adik-adik sekolah minggu masih ada yang susah dibangunin. Terus masih ada yang suka marah-marah sama mama papanya. Malas kerjain PR. Iya. Bisa disuruh. Jadi Hari ini kita mau nyanyikan lagu ini supaya adik-adik sekolah minggu belajar untuk taat ya. Gerakannya, kalau kakak bilang taat, berarti gerakannya hep. Kalau susah, berarti ini. Kalau dia mengatur, berarti ini. Oke, kita sama-sama ikutin ya lagunya ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya budi aku, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya kak. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya budi aku, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu harus taat ya, dan harus mau diatur. Adik-adik, semua anak sekolah minggu masih keadaan berdiri ya. Sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah adik-adik sekarang dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, yaitu bersyukur Bapa. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya. Kita bernyanyi ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau masih menyertai kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah online sekolah minggu. Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar kami semuanya dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 10 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ada orang yang berkata bahwasanya menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi bagi anak-anak, mendengarkan adalah pekerjaan yang membosankan. Apalagi mendengarkan nasihat. Sebab jikalau orang tua sudah tiba pada saat dia harus menasihati anak-anaknya, maka tidak mungkin nasihat itu hanya diberikan dalam waktu 5 menit atau dalam waktu 10 menit. Pasti mendekati lama waktu lebih dari setengah jam. Dan itu sangat membosankan apabila anak-anak dinasihati karena kesalahannya, karena perbuatannya. Sebab nasihat itu pasti muncul adalah supaya anak-anak itu melakukan yang baik di mata Tuhan.
Setiap orang tua menginginkan hal yang terbaik dari anak-anaknya. Setiap orang tua ingin anak-anaknya memiliki perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, memiliki perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, orang tua wajib menasihati anak-anaknya. Lalu, anak-anaknya wajib mendengarkan didikan dan nasihat. Firman Tuhan pada saat ini juga mengajak anak-anak semuanya di seluruh dunia, dimanapun kita berada, dan terlebih anak-anak HKBP Soreang harus mendengarkan didikan dan nasihat orang tua. Sebab nasihat dan didikan tadi berguna bukan hanya pada saat dia anak-anak, tetapi pada saat dia tumbuh remaja, pada saat dia akan memasuki masa pemuda atau pemudi, atau mungkin dia masuk kepada masa dewasanya. Nah, anak-anak yang tidak mau mendengarkan dan melakukan nasihat dan didikan orang tua, maka setelah dia besar, dia akan menjadi anak-anak yang brutal, anak-anak yang tidak teratur, anak-anak yang liar, anak-anak yang melakukan sekendak hatinya. Nah, terlebih lagi, bahwasanya nasihat dan didikan tadi diperoleh dari firman Tuhan. Pada saat ini kita membaca Amsal pasal yang 4 ayat ke-10 sampai ayat 20. Semuanya adalah tentang ajaran dan didikan untuk berkelakuan jangan melakukan hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Yang pertama dikatakannya, jikalau kita melangkah, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan dan perbuatan. Kita harus berhati-hati dalam melangkahkan kaki kemana kita mau pergi. Sebab jikalau kita tidak memiliki nasihat di dalam kehidupan kita, maka kita akan tersandung dan akan membuat orang lain tersandung dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adik, ketika kita sudah melakukan kejahatan, yang kita ingat adalah nasihat orang tua. Ketika kita sudah melakukan kejahatan, yang kita ingat adalah firman Tuhan. Lalu timbullah penyesalan. Nah, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak menyesali di kemudian harinya. Karena apa? Nasihat itu sudah ada, ajaran itu sudah ada, didikan itu sudah ada. Nah, kalau peribahasa berkata, bukan didikan atau ajaran yang tidak ada, tetapi kemauan menuruti yang tidak ada dalam kehidupan kita. Lalu jangan ada kata penyesalan, sebab bukan hanya orang tua yang menasihati, tapi firman Tuhan juga telah menasihati dan mendidik anak-anak semuanya untuk berlaku benar di hadapan Tuhan, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah jangan mengikuti jalan orang yang tidak benar. Nah, mata kita melihat. Itu sebabnya Tuhan memberikan mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar. Mata melihat apa yang tidak baik dan apa yang baik. Lalu telinga juga mendengar apa bisikan atau perkataan yang baik dan perkataan yang tidak benar. Lalu mulut akan menjawab, saya akan mengikuti yang mana. Begitu juga dengan firman Tuhan. Adik-adik melihat, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu mulut kita akan menjawab, kita taat dan patuh kepada firman Tuhan atau tidak. Untuk itu, mari ketika kita melihat ada perbuatan yang jahat di sekitar kita, kita harus berpegang teguh kepada prinsip kita bahwasanya perbuatan jahat itu dilarang oleh firman Tuhan. Perbuatan jahat itu dilarang oleh nasihat orang tua. Supaya adik-adik juga tidak melupakan bahwasanya orang tua adalah tempat Tuhan menitipkan segala nasihat kepada anak-anaknya melalui firman Tuhan. Yang ketiga adalah jikalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita hidup seperti cahaya. Meskipun semuanya mati, lampu,
tetapi cahaya lilin akan menerangi semuanya. Begitu juga dengan adik-adik. Jikalau semuanya dunia ini melakukan tindak kejahatan, tetapi jikalau adik-adik adalah anak Tuhan yang bercahaya, yang melakukan segala yang baik di mata Tuhan, maka adik-adik dapat menyinari semuanya. Itulah fungsi cahaya. Tetapi lihat, kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai terang, tapi teranglah yang akan selalu menguasai kegelapan. Oleh karena itu, jadilah anak-anak terang, jadilah anak-anak yang bercahaya, jadilah anak-anak yang seperti Fajar, dan jadilah anak-anak yang menjadi contoh bagi orang lain. Nah, di sini yang harus adik-adik terapkan dalam kehidupan kita, bahwasanya anak-anak sekolah minggu dimanapun berada harus menjadi contoh bagi orang lain, harus menjadi contoh bagi teman kita, harus menjadi contoh yang baik kepada kawan-kawan kita di sekolah, kepada adik-adik di rumah, kepada teman-teman di gereja, kepada teman-teman di sekolah minggu, kepada teman-teman yang ada di sekitar kita dan di masyarakat dan di tempat kita berada. Jadi orang akan berkata, wah, dialah yang perlu ditiru karena dia adalah anak yang baik penurut nasihat orang tua. Nah, untuk itu bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan? Caranya adalah mendengarkan firman Tuhan. Itu tertulis dalam ayat 10 dan ayat 20 ditutup dengan memperhatikan perkataan dan mengarahkan telinga kepada ucapan nasihat orang tua, terlebih ucapan firman Tuhan yang mengarahkan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan memberikan nasihat, perkataan melalui firman-Mu, agar adik-adik sekolah minggu semuanya dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi anak-anak yang menuruti firman-Mu, menuruti nasihat-Mu, menuruti ajaran dan didikan yang disampaikan oleh orang tua mereka masing-masing. Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Soreang dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan yang menyertai mereka. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka melalui Roh Kudus-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan. Dan juga anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dan juga Tuhan, Kau menyertai kami dan Kau menerima ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itulah persembahan yang hidup dari kami. Terpuji Engkaulah Bapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, sekolah minggu online kita akan berakhir nih. Tapi sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu kita, ada pengumuman yang akan kakak sampaikan. Pengumuman yang pertama, Yaitu untuk semua anak sekolah minggu yang akan mengikuti PAS atau penilaian akhir semester, harap untuk menghubungi guru horonnya masing-masing. pengumuman yang kedua, untuk semua anak sekolah minggu diharapkan wajib mengirimkan video ayat hafalannya ya. Karena setiap video yang adik-adik berikan ke guru horon masing-masing itu sebagai pengganti absensi bahwa adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu online kita. Oke adik-adik, yang berikutnya untuk ayat istimewa kita di minggu ini tertulis di Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang yang benar seperti cahaya fajar Yang kian bertambah terang sampai tengah hari. Nah sekarang kita akan angkat satu pujian Tanganku Namet. Tanganku namet met ture hona ture bata Kainangi nalonjai sayurupa tunamai tangaki dihomai tangaki dihomai Sekali lagi. tangakku namet metu lehorma tule bata kainangi nalojai
mengakhiri ibadah kita, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dadah. Dadah.